Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azumar. Saya dari unit B semester 5 Farmasi Universitas Sains Yadin Langsa. Baiklah, kita akan membahas mengenai flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa satu kelompok fenol terbesar yang ditemukan di alam, yang tersusun atas 15 buah atom karbon dengan 2 cincin aromatik yang dihubungkan dengan sebuah jembatan 3 buah karbon, sehingga membentuk susunan C6, HC3, C6. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, dan biru, dan sebagian zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Biosintesis flavonoid sudah dimulai diteliti sejak tahun 1936. Pada awalnya, para peneliti mengkaitkan C6, C3, C6 dari flavonoid merupakan hasil dari fenilpropanoid. Tetapi selama bertahun-tahun diperoleh teori sintesis flavonoid dan telah dibuktikan di laboratorium. Secara umum, sintesis flavonoid terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur poliketida dan jalur fenilpropanoid. Jalur poliketida yaitu reaksi yang terjadi pada jalur ini diawali dengan adanya reaksi antar asetil-CoA dengan CO yang akan menghasilkan malonat CoA. Setelah itu malonat CoA akan bereaksi dengan asetil-CoA menjadi asetil atau asetil-CoA yang terbentuk akan bereaksi dengan malonat CoA, dan reaksi ini akan berlanjut sehingga membentuk poliasetil. Poliasetil yang terbentuk akan berkondensasi dan bereaksi dengan hasil dari jalur fenilpropanoid akan membentuk suatu flavonoid. Jenis flavonoid yang terbentuk dipengaruhi dari bahan fenilpropanoidnya. Kemudian kalau dari jalur fenilpropanoid, jalur ini merupakan bagian dari glikosilisis, tetapi tidak memperoleh suatu asam piruvat, melainkan memperoleh asam sitimat. Reaksi ini melibatkan eritrosa dan fosfoetnol piruvat. Asam sitimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino, yaitu fenilalanin dan tirosin. Fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugusan bensenanya. Penggolongan flavonoid. Secara rinci, flavonoid dapat diklasifikasikan menjadi flavon. Flavon lazim sebagai konstituen tanaman yang tinggi dan terdapat dalam berbagai bentuk terhidroksilasi. Beberapa contoh senyawa ini adalah apigenin. Sebutnya senyawa ini memiliki peran hampir sama, yaitu sebagai antioksidan. Selain itu, senyawa ini juga dapat digunakan sebagai peningkat daya tahan tubuh karena memiliki sifat memperkuat dinding sel, sehingga tubuh dapat lebih bertahan dari serangan penyebab penyakit. Sedangkan dari flavonol, senyawa ini jenis ini paling banyak terdapat di alam daripada jenis flavonoid yang lain. Senyawa ini beragam sebagai akibat perbedaan pada posisi gugus OH pada fenolnya. Contoh senyawanya adalah guaiacetine dan terdapat di buah apel sebagai antioksidan dan anti-aging. Selain itu ada juga senyawa miracetin yang terdapat di anggur dan sayuran. Senyawa ini juga sebagai antioksidan. Jadi diketahui bahwa flavonol ini adalah senyawa yang memang sangat banyak terdapat di alam dan paling mudah didapatkan. Kemudian flavonon, jenis flavonoid ini mirip dengan jenis flavonoid flavon yang tadi, tetapi pada flavonon tidak memiliki ikatan rangkap pada cincin C. Beberapa senyawa yang termasuk ke dalam jenis ini adalah hespertin
yang terdapat pada buah jeruk yang diperoleh dalam bentuk glikosidanya. Senyawa ini merupakan sebuah glikol. Senyawa ini juga memiliki efek sebagai antioksidan dan anti-inflamatori, sebagai anti luka, obat luka pada tubuh manusia. Jadi untuk semuanya mengandung flavon turunan dari flavonoid ini, flavon, kemudian flavonol, kemudian flavonon, itu semua berfungsi untuk antioksidan, tapi yang flavonol ini lebih fokus kepada anti-inflamatori, anti-inflamasi. Kemudian ada juga flavonolol, itu sama halnya dengan flavonoid, flavonon yang tadi. Jenis ini mirip dengan flavonol, tetapi dengan struktur dasar flavan yang tidak memiliki ikatan rangkap pada jenis C. Kemudian yang selanjutnya itu isoflavon. Isoflavon merupakan golongan flavonoid yang jumlahnya sangat sedikit dan sukar dicirikan karena reaksinya tidak khas dengan reaksi warna apapun. Beberapa isoflavon berwarna biru muda bila dilihat di bawah sinar ultraviolet setelah diberi uap amonia. Senyawa isoflavon mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang dapat mengurangi risiko penyakit kanker, jantung koroner, dan osteoporosis. Flavonoid selanjutnya yaitu antosianin. Antosianin adalah pigmen berwarna merah, ungu, dan biru yang terdapat pada seluruh tumbuhan kecuali fungi. Karena fungi dia umumnya tidak berwarna. Kemudian untuk auron dan kalkon. Auron merupakan pigmen kuning yang terdapat pada bunga tertentu, Bryophyta dan Bryophyta. Auron ditandai dengan adanya struktur 2 benzilid denekumaronon. Sedangkan kalkon tidak mempunyai inti pusat heterosiklit, tapi pola hidroksilasinya serupa dengan pola pada flavonoid lain. Begitu pula bentuk yang dijumpai adalah bentuk glikosida dan etermetil. Berikut adalah tanaman yang mengandung flavonoid. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan, termasuk daun, akar, kulit, tepung sari, nektar, bunga, buah, dan biji. Hanya sedikit catatan yang melaporkan flavonoid pada hewan. Misalnya dalam kelenjar bau, berang-berang, kemudian propolis atau sekresi lebah, propolis yang biasa kita sebut propolis, yaitu hasil dari sekresi lebah. Kemudian sayap kupu-kupu, yang mana dianggap bukan hasil biosintesis, melainkan dari tumbuhan yang menjadi makanan hewan tersebut. Berikut contoh tanaman yang mengandung flavonoid. Itu yang pertama kembang sepatu, atau bahasa latinnya Hibiscus rosa sinensis. Nama simplicianya Hibiscus rosa sinensis folium. Ataupun dari akarnya Hibiscus rosa sinensis radix kalau akarnya. Kemudian untuk zat berkhasiat yaitu lendirnya berkhasiat, ada di dalamnya juga flavonoid dan zat semak. Penggunaannya untuk batuk, bronkitis, obat demam, radang payudara yang diolesi di bagian luar, kemudian antiinflamasi, diuretik, analgesik, dan sedatif. Jadi pada kembang sepatu ini dia terdapat kandungan flavonoid. Kemudian pada nangka, atau bahasa latinnya Artocarpus integra martum. Nama simplicia Artocarpi ligum. Ya, zat berkhasiatnya ada morin, pavon, cyanomacurin, yaitu zat sama, dan tanin. Kemudian penggunaannya yaitu antispasmodik dan sedatif. Untuk pada kulit ina, yaitu nama simplicinya Cichonai cortex. Zat berkhasiat yaitu ada alkaloida, kinina, kemudian ada saponin, flavonoida, dan paletin.
polifenol. Dia sebagai anti malaria, digunakan sebagai anti malaria. Kemudian ada juga pada sidaguri. Nama sebelumnya Sidaifollium, yang kita lihat ini. Ini daun, ini ketika sedang berbunga. Zat berkhasiat yang terdapat di tumbuhan ini adalah ada flavonoid, sterol alkaloid, piperina, kemudian ada gula, kemudian ada triterpenoid. Untuk kegunaannya untuk batu darah, batu ginjal, rematik, radang amandel, selsema, usus buntu. Selsema ini selesma itu seperti bersin-bersin ya. Kemudian usus buntu itu bisul, diolesi di bagian luarnya juga. Kemudian eksem, yaitu obat luar, yaitu untuk sakit-sakit kulit. Kemudian untuk gatal-gatal juga diletak di luar. Kotombe, mata psikotombe, dan antiinflamasi. Dia lebih banyak, khasiatnya lebih banyak karena flavonoidnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Untuk diuretik juga dia bermanfaat, dan untuk analgesik juga bagus. Inilah manfaat dari penggunaan daun sidaguri. Gandarusa. Daun gandarusa, kalau nama simplisiannya dia Gandarusa folium atau Gandarusa radik. Jadi dia bisa digunakan daun, bisa digunakan radik atau akarnya. Zat berkhasiat yaitu alkaloid, ada saponin, ada flavonoid, polifenol, alkaloid glucosina, dan minyak atsiri. Jadi dia memiliki aroma khas, karena dia memiliki minyak atsiri. Kemudian untuk kegunaannya untuk mengatasi haid yang tidak teratur, kemudian mengatasi bisul, memar pada kulit ya. Kemudian patah tulang, diolesi di bagian luar ataupun diseduh untuk diminum. Kemudian rematik dan sakit kepala. Baik, demikian untuk pembahasan tentang beberapa khasiat flavonoid dan pengertian dari flavonoid itu sendiri, bahwa flavonoid adalah zat yang terdapat di alam yang sangat berlimpah ruah, yang belum semua dapat kita kelola dengan baik. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.